Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Nah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadzah Fiah di sini. Ustadzah Fiah akan memberikan informasi tentang negara Indonesia. Apa saja ya informasi yang akan Ustadzah Fiah berikan? Nah, salah satu informasi yang akan Ustadzah Fiah berikan nanti adalah tentang identitas negara. Identitas negara adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya, negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia memiliki bendera merah putih dengan lambang burung Garuda dan didasarkan pada Pancasila. Lebih detailnya, yuk kita ikuti sama-sama. Oke teman-teman, kita akan memulai dari informasi yang pertama tentang identitas negara. Salah satunya adalah yang paling menjadi ciri khas dari negara kita Indonesia adalah bendera. Nah, ini teman-teman, bendera Indonesia. Nah, bendera Indonesia berwarna merah putih. Merah artinya berani, sedangkan yang putih artinya suci. Oke, setelah bendera, Ustazah akan memperkenalkan Presiden kita yang tercinta, Bapak Joko Widodo. Nah, kita semua berharap semoga bisa bertemu langsung dengan Bapak Joko Widodo ya teman-teman. Tidak hanya fotonya. Halo Bapak Jokowi, maukah Bapak berkunjung ke sekolah kami? Kami akan sangat senang sekali. Baik, selanjutnya adalah Wakil Presiden. Wakil Presiden kita memiliki senyum yang menawan teman-teman. Lihat, inilah dia, Bapak Ma'ruf Amin. Bapak Ma'ruf Amin yang sangat kita sayangi. Sehat-sehat ya Pak, agar bisa membantu Bapak Jokowi memimpin negara kita. Baik teman-teman, yang ketiga adalah lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Burung Garuda dilambangkan sebagai burung yang perkasa dan kuat, sehingga dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Nah, coba kita lihat teman-teman, di bagian tengah badan burung Garuda ada gambar yang menunjukkan lambang Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, yaitu gambar bintang. Selanjutnya yang di sebelah kanan sampai ke kiri. Nah, di bagian sayapnya juga menunjukkan lambang tertentu. Coba teman-teman tanya mama sama papa, berapa jumlah sayap burung Garuda? Oke, selanjutnya adalah Pancasila, dasar negara Indonesia. Teman-teman, ikuti teks Pancasila yang Ustadzah bacakan ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia ya teman-teman. Silahkan dihafalkan dengan baik Pancasila. Oke teman-teman, selanjutnya adalah agama-agama yang ada di negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia telah mengakui ada 6 agama. Nah, agama yang pertama adalah agama Islam. Orang-orang yang beragama Islam beribadah
di tempat ibadah yang dinamakan dengan masjid atau musola. Miniaturnya seperti ini teman-teman. Nah, yang kedua adalah agama Katolik. Orang-orang yang beragama Katolik beribadah di gereja teman-teman, seperti ini. Yang ketiga adalah agama Kristen. Orang-orang yang beragama Kristen juga beribadah di gereja. Yang keempat adalah agama Hindu. Orang-orang yang beragama Hindu beribadah di pura, seperti ini. Yang kelima adalah agama Buddha. Nah, orang-orang yang beragama Buddha beribadah di vihara, seperti ini teman-teman. Salah satu contoh vihara terbesar di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur masih digunakan oleh orang-orang Buddha untuk beribadah. Dan yang keenam adalah agama Konghucu. Orang-orang yang beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, teman-teman tahu Kota Tuban memiliki kelenteng terbesar di Asia Tenggara loh teman-teman. Teman-teman tahu kan di mana letak dan lokasinya? Ya, betul. Letak dan lokasi kelenteng terbesar di Asia Tenggara ada di dekat pantai. Baik teman-teman, walaupun di negara kita Indonesia terdiri dari 6 agama, beribu-ribu bahasa yang berbeda, banyak suku dan bangsa, tapi tetap teman-teman, semuanya adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, keragaman ini yang tetap menjadi satu dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Baik teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan informasi tentang identitas negara, diantaranya adalah bendera, nama presiden, nama kebangsaan, dan yang lain-lainnya. Sekarang teman-teman akan diajak Ustazah untuk mengenal makanan khas dari Indonesia. Makanan khas itu apa sih teman-teman? Makanan khas itu adalah makanan yang menjadi ciri dari suatu daerah. Contohnya makanan khas Tuban. Salah satunya adalah pecel atau becek mentok atau sate mentok atau yang lainnya. Ada juga legen atau siwalan. Kalau dari daerah lain bagaimana ya? Yuk kita ikuti sama-sama. Nah teman-teman, sudah siap melihat makanan khas yang akan Ustazah tunjukkan? Ayo teman-teman coba lihat di sini. Ustazah punya. Hap. Oke teman-teman, makanan yang pertama adalah soto. Soto kali ini adalah soto khas Lamongan. Sebenarnya banyak loh soto-soto di Indonesia. Salah satunya soto Betawi, soto Makassar, dan yang ini adalah soto Lamongan. Biasanya di soto Lamongan ada telur, ada daging ayam, dan ada lontong. Bisa juga dimakan dengan nasi putih seperti ini. Oh iya, ada mie-nya juga di bagian bawah teman-teman. Ini namanya bihun. Makanan selanjutnya adalah makanan khas yang paling khas teman-teman, dan yang paling terkenal adalah sate. Para sate Madura teman-teman, yang ini
Kebetulan ini adalah sate ayam. Nah, yang paling khas dari sate adalah masakan ini dibuat dengan menggunakan tusuk sate. Dagingnya ditusukkan ke dalam tusuk sate, kemudian dibakar. Setelah dibakar, dicampur dengan bumbu kacang. Coba lihat teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, makanan yang terakhir adalah empek-empek. Nah, teman-teman, empek-empek yang paling terkenal adalah empek-empek dari Palembang. Kebetulan yang Ustazah tunjukkan ini adalah empek-empek Palembang yang jenis kapal selam. Jenis kapal selam itu ada telur di bagian dalamnya. Ayo kita lihat. Nah, ini teman-teman, coba ada telurnya. Nah, selain ada telurnya, biasanya ada pendamping mie kuning dan ada pendamping timun. Cara makannya adalah menuangkan kuah empek-empeknya teman-teman. Kuah ini rasanya kecut, teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Kuah ini terbuat dari cuka teman-teman. Nah teman-teman, kalau tadi kita membahas tentang makanan khas Indonesia, sekarang teman-teman Ustazah ajak untuk mengetahui makanan khasnya orang Tuban, terutama saat ada hajatan. Seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, yang menu paling sederhana dari hajatannya orang Tuban ada nasi putih, kemudian ada sayur terong yang dimasak dengan bumbu lodeh seperti ini. Di sampingnya ada tempe ulas-ulas yang dimasak dengan tauge. Kemudian lauknya ada tahu dan daging. Jangan lupa kerupuknya teman-teman. Baik teman-teman, tahukah teman-teman para pejuang dahulu termasuk kakek buyut kita, nenek buyut kita membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang besar untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti sekarang teman-teman. Kita alhamdulillah sudah bisa menikmati kemerdekaan. Dahulu kakek buyut kita, nenek buyut kita dan para pejuang tidak bisa bebas seperti sekarang. Kenapa? Karena kita masih dijajah oleh penjajah. Baru setelah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika Bapak Soekarno dan Bapak Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, bangsa Indonesia sudah bebas dari penjajahan Jepang. Kita bebas untuk belajar, bebas untuk bermain, dan bebas untuk melakukan segala hal. Alhamdulillah teman-teman, semuanya berkat perjuangan para pejuang dan kakek atau nenek buyut kita. Baik teman-teman, itu tadi tentang identitas negaraku dan makanan khas di Indonesia. Identitas negaraku dan makanan khas Indonesia termasuk dalam tema negaraku. Aku cinta Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan informasi dari Ustazah Fia. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.